Kali ini kita bahas sedikit tentang tutorial pembuatan bangunan dari mulai desain hingga selesai. Nah, di awal-awal kita mulai videonya dari fondasi batu gunung dan fondasi tapak yang sudah terpasang. Nah, ini dia. Kemudian dilanjutkan dengan merakit pembesaran slope jarak per 10 cm besi behelnya. Kita lihat 10 cm mungkin jarak sengkang di kolom 20 kali 20 nanti jarak 10 cm juga setiap behelnya atau sengkangnya. Nah, ini sudah sesuai ya. Jarak besi kolom juga sudah sesuai. Ada yang belum mencukupi seperti ini, tapi sedang dalam proses penambahan. Dan tentu saja ini harus diawasi terus ya. Baik, karena bagaimanapun mereka yang di lapangan butuh arahan, butuh bantuan. Nggak bisa mereka diserahkan seluruhannya pengawasan pada mereka, harus kita bantu pengawasannya. Dan itu juga akan menguntungkan mereka di lapangan. Semua besi sudah terpasang. Tinggal saya mempersiapkan backcasting untuk kolom dan balok. Backcasting kita gunakan multiplex dan diperkokoh dengan menggunakan kayu 55. Ini backcasting slope sudah kita buka ya, pengukuran sudah selesai. Nah, ini tinggal pelaksanaan pengecoran slope ruang teras yang berada di bawah tangga. Sekarang saatnya kita cek miringan flow. Secara umum kemiringan sudah baik. Kemudian ada apa yang perlu dibongkar, yaitu fondasi batu gunung. Kemiringan slope-nya terlalu landai ya, ini kan terlalu landai. Makanya harus kita bongkar untuk memperbaiki, untuk mendapatkan kemiringan yang sesuai. Nah, ini kemiringan sudah sesuai, proses sudah sesuai. Proses sesuai kemiringannya yang bisa dilihat di video berikut. Kemiringan pipa air kotor juga sudah diperbaiki. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran kolom. Nah, ini pengecoran kolom mal sudah terpasang. Perhatikan besi-besi angkor yang berguna untuk kekuatan pasangan bata nanti. Dan dari mulai pemasangan backcasting ini harus sudah diperhatikan tegak lurus kolom yang akan dicor nantinya. Nah, setiap saat harus digunakan pengecekan yang menggunakan water pass ya sebelum dilakukan pengecoran. Karena kalau sudah dilakukan pengecoran lalu kolomnya ternyata tidak tegak lurus, itu akan menyulitkan untuk memperbaiki dan itu akan sangat sulit. Yang akan mempengaruhi dengan pemasangan bata, terutama granit atau keramik ubin nanti. Ini dia hasil slope yang sudah dibuka cornya. Mutu beton ini kita rasa sudah memadai, dan kembali dilakukan pengukuran ulang
Nah, ini kolom casing kolom sedang dibuka ya. Pekerja kita sedang membuka casing. Membuka casingnya sudah dengan hati-hati juga, karena untuk menghindari kerusakan casing yang bisa dipergunakan kembali pada pengecoran kolom atau balok berikutnya. Pekerja yang lain segera terus mencetak besi-besi sengkang. Ini kebetulan yang ukuran 8 diameter 8 mili ya. Nah, ini sudah tersusun untuk sengkang 15x20, dan ini sengkang untuk 20x20. Disusun rapi supaya memudahkan untuk dipergunakan nanti di lapangan. Apabila sudah mencukupi, maka segera diletakkan di lokasi, di titik-titik lokasi mereka. Dan ini 6 buah kolom utama sudah dipasang. Nah, sekarang saatnya melakukan pesanan bata. Bata diletakkan di area yang akan dilakukan pemasangan dan harus selalu disiram agar tidak pecah karena terkena sengatan matahari. Nah, ini kita lihat kolom yang sudah dilepas casingnya. Kita satu kolom lainnya lurus. Dan ini proses pembuatan mortar pasangan bata dilakukan secara manual. Yang penting mutunya tercapai. Sementara pekerja yang lain terus memotong dan membengkokkan besi. Kemudian yang tak kalah pentingnya terus dilakukan pengecekan ya, pengecekan terhadap tegak lurus untuk memastikan siku, istilah para Melayu, siku bangunan antara satu titik dengan titik lainnya, agar dengan kondisi siku bangunan ini diharapkan bangunan akan bertambah kekokohannya dan juga kerapiannya. Nah, ini dia terlihat penampakan beton kolom yang sudah dilepas casing. Berapa tuh ukurannya? Pengukuran. 7. Nah, saya baca. 18 cm itu. Ukuran kolom ya. Nah, itu bacanya 18 cm. Nah, ini 20 cm ya. Dan ini tetap harus dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa ukuran kolom ini sudah dibuat dengan benar di lapangan. Sebagai tambahan informasi, dinding bata ini dipasang sejajar dengan kolom sisi luar, sehingga kita kita melihat seolah-olah bangunan ini tidak ada kolom yang menonjol yang terlihat di dalam bangunan ini dari luar. Kalau menonjol ini hanya terlihat dari dalam, begitu juga dengan baloknya. Nah, ini di video terlihat persiapan tulangan balok 20x20. Balok untuk lantai 2 sudah mulai dipersiapkan, dan pasangan bata lantai 1 sudah mencapai kondisi sekitar 70%, ya sekitar 60% itu kira. Bata sudah terpasang dengan rapi melalui pengawasan yang intensif juga. Kemudian, nah, dapat dilihat dalam video ini
mutu pasangan bata yang sudah terpasang. Ini terlihat dari samping. Mortar sudah untuk pasangan bata ini sudah dibuat dengan ketebalan 20 hingga 25 mm, sekitar 2 cm ya. Dan kita bisa juga lihat ada benang yang digantung untuk dijadikan referensi agar mendapatkan pasangan bata tegak lurus, tidak miring-miring. Dan berikut demikian laporan kami tentang